Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 izin mempresentasikan bab 12 yang berjudul Derivatives and Foreign Currency, Concept and Common Transaction. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama ada Narinda Hanif dengan NPM 230130101116. Yang kedua ada Rizky Amelia dengan NPM 230130101161. Ketiga ada Retna Dewi dengan NPM 230130101165. Yang keempat ada Seni Mutiara dengan NPM 230130101058. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu derivatif dan jenis resiko yang dikelola. Jadi derivatif sendiri itu adalah kontrak keuangan yang nilainya itu bergantung pada eh, perubahan nilai suatu aset lain seperti harga komoditas, suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga saham. Jadi artinya nilai derivatif itu akan naik atau turun tergantung pada perubahan variabel dasarnya. Kemudian tujuan utama penggunaan derivatif sendiri itu yang pertama itu untuk melindungi perusahaan dari risiko perubahan harga atau nilai di masa depan. Contohnya di sini misal Starbucks menggunakan derivatif untuk melindungi diri dari perubahan harga kopi. Nah, fluktuasi kurs mata uang asing dan suku bunga pinjaman. Kemudian ada Wolverine Worldwide. Dia menggunakan interest rate swap untuk mengubah pinjaman berbunga variatif menjadi pinjaman berbunga tetap agar pembayaran bunga tadi lebih stabil. Kemudian ada beberapa jenis resiko yang dikelola dengan derivatif. Resiko pertama yaitu resiko suku bunga. Misalnya bunga pinjaman bisa naik di masa depan. Kemudian ada resiko harga komoditas seperti kenaikan harga minyak, tembaga, atau gandum yang berfluktuasi. Kemudian ada resiko nilai tukar mata uang saat perusahaan, contohnya misalnya kayak saat perusahaan melakukan transaksi internasional. Jadi kan harus mengikuti nilai tukar mata uang pada saat itu. Kemudian risiko harga saham, terutama untuk investasi portofolio. Jadi intinya derivatif itu memungkinkan perusahaan untuk mengunci nilai di masa depan agar tidak terlalu berpengaruh oleh perubahan pasar. Jadi dengan demikian laba atau arus kas perusahaan itu menjadi stabil. Kemudian ada struktur manfaat dan biaya dari jenis derivatif. Ada 4 jenis utama derivatif yang sering digunakan. Yang pertama ada forward contracts atau kontrak berjangka. Ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset, misalnya komoditas atau mata uang, di masa depan dengan harga yang sudah disepakati hari ini. Biasanya itu tidak diperdagangkan di bursa tapi dinegosiasikan langsung antar pihak. Ciri-ciri dari forward contracts ini tuh adalah terdapat jumlah, kualitas, dan tanggal penyerahan bisa disesuaikan. Kemudian bisa diselesaikan dengan net settlement atau dibayar selisih saja tanpa serah terima barang. Contoh dari forward contracts ini misal Big Oil mengikat kontrak dengan spekulan untuk membeli 10.000 berat minyak dengan harga $100 per barrel 3 bulan ke depan. Nah, jika harga pasar saat jatuh tempo naik ke $110, maka Big Oil itu untung karena sudah mengunci harga sesuai kontrak yaitu $100. Kelebihan dari forward contract ini yaitu fleksibel, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya, resiko itu ada resiko gagal bayar tinggi karena tidak ada lembaga penjaminnya. Kemudian ada jenis kedua itu future contracts atau kontrak berjangka standar. Itu mirip dengan forward, tetapi diperdagangkan di bursa dengan aturan yang sudah distandarisasi oleh bursa. Misalnya tanggal jatuh tempohnya, kemudian kualitas barang, dan jumlahnya. Ciri khasnya dari future contract ini tuh harus dilakukan mark to market harian atau keuntungan atau rugi yang dihitung setiap hari. Kemudian ciri khas selanjutnya itu lebih aman karena bursa itu menjamin pelaksanaan kontraknya. Kelebihan dari future contract ini tuh resiko gagal bayarnya kecil dan biaya transaksinya itu rendah. Namun kekurangannya kurang fleksibel karena semua spesifikasi itu sudah ditetapkan di bursa. Kemudian yang ketiga ada
option atau opsi, yaitu memberikan hak. Jadi bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu strike price pada atau sebelum tanggal tertentu. Ada dua jenis opsi, yaitu call option dan put option. Call option sendiri itu hak untuk membeli aset pada harga tertentu, put option itu hak untuk menjual aset pada harga tertentu. Contohnya misal di sini perusahaan yang membeli opsi untuk membeli bahan bakar pada harga $1 per liternya. Jika harga pasar naik jadi $1,1, maka perusahaan itu bisa menggunakan opsinya dan tetap membeli dengan harga $1 per liter. Jika harga turun menjadi $0,9, perusahaan itu bisa tidak menggunakan opsi dan beli langsung di pasar. Jadi biaya yang dikeluarkan itu hanya harga premi opsi. Kelebihan dari option itu yang pertama yaitu memberikan perlindungan dari kerugian seperti asuransi sifatnya. Kemudian kelebihan yang kedua itu masih bisa menikmati keuntungan jika harga pasarnya itu naik. Kekurangannya sendiri itu harus membayar premi di awal. Kemudian jenis yang keempat ada swaps atau pertukaran. Jadi kontrak untuk menukar arus kas antar dua pihak berdasarkan nilai tertentu. Jenis yang paling umum dari swap ini ada interest rate swap, yaitu menukar bunga tetap dengan bunga mengambang. Contohnya misal di sini perusahaan itu memiliki utang $1, $1 juta dengan bunga variabel 8%. Untuk menghindari resiko bunga naik, perusahaan itu bisa melakukan swap, yaitu membayar bunga tetap kepada bank dan menerima bunga variabel dari bank sehingga total pembayaran bunga itu tetap stabil di sekitar 8%. Kelebihan dari swap sendiri itu yang pertama yaitu mengubah struktur arus kas misalnya dari variabel ke tetap. Kemudian kelebihan kedua yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kekurangannya sendiri ada biaya atau fee untuk pihak lawan transaksi, biasanya itu pihak banknya. Kemudian kekurangan kedua yaitu resiko gagal bayar jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Konsep dan definisi valuta asing. Aktivitas bisnis luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat terus meningkat. Pada tahun 2015, ekspor barang dan jasa mencapai 2,23 triliun dolar dan impor mencapai 2,762 triliun dolar. Perusahaan besar seperti The Coca-Cola Company dan Apple memperoleh lebih dari separuh pendapatan operasionalnya lebih dari luar negeri. Mata uang asing berfungsi sebagai alat tukar dan satuan ukuran transaksi internasional. Transaksi disebut denominated dalam mata uang yang digunakan dalam transaksi dan measure dalam mata uang yang digunakan untuk catatan laporan keuangan. Kutipan langsung dan tidak langsung nilai tukar. Nilai tukar (exchange rate) adalah rasio antara satu unit suatu mata uang dan jumlah mata uang lain yang dapat ditukar. Terdapat dua cara menyajikan nilai tukar, yaitu kutipan langsung atau direct quotation dari sudut pandang AS, yaitu 1 euro sama dengan 1,41 dolar. Kutipan tidak langsung indirect quotation kebalikannya, yaitu 1 dolar sama dengan 0,709 pounds. Kutipan langsung dan tidak langsung merupakan kebalikan satu sama lain. Nilai tukar tetap mengambang dan berganda. Nilai tukar tetap (fixed exchange rate) ditentukan oleh pemerintah dan tidak berubah mengikuti pasar. Nilai tukar mengambang (floating exchange rate) berubah sesuai permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Mata uang menguat bila nilainya naik terhadap mata uang lain dan melemah bila nilainya turun. Contohnya, jika 1 pound sama dengan 1,5 dolar, maka kutipan tidak langsungnya 1 dolar sama dengan 0,667 pounds. Jika dolar melemah 10%, maka 1 pound sama dengan 1,65 dolar. Jika dolar menguat 10%, maka 1 pound sama dengan 1,35 dolar. Nilai tukar spot saat ini dan historis.
Nilai tukar spot atau spot rate yaitu kurs yang berlaku untuk pertukaran segera. Nilai tukar saat ini, current rate, yaitu kurs pada tanggal neraca atau transaksi. Jika nilai tukar historis atau historical rate, yaitu kurs pada saat transaksi atau peristiwa terjadi. Kutipan valuta asing. Bank-bank besar AS memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyediakan layanan transfer antar bank dan penukaran mata uang asing. Contohnya di tabel ini adalah menunjukkan nilai tukar antara dolar Amerika dan beberapa mata uang asing. Kolom US equivalent menunjukkan beberapa nilai satu unit mata uang asing jika dikonversi ke dolar AS, sedangkan kolom currency per US dollar menunjukkan beberapa banyak unit mata uang asing yang setara dengan 1 dolar AS. Contohnya, jika pada tabel pertama yaitu 1 pounds jika ditukar ke bank yaitu sama dengan 1,4 dolar AS. Sebaliknya, jika 1 dolar ditukar menjadi 0,7094 pounds. Untuk yang kedua ada Kanada, jika ditukar ke USD sama dengan 0,750,7574. Jika 1 USD tukar ke 1 dolar Kanada, yaitu mendapat 1,3203 Canadian dollars. Begitupun untuk yang euro, yen, dan peso. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dan diterima dalam transaksi valuta asing dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi pihak yang terlibat. Selanjutnya ada foreign currency transaction other than forward contracts. Yang pertama itu ada persyaratan FASB. Jadi standar akuntansi yang berlaku saat ini, GAAP AC 30, hanya diterapkan pada transaksi mata uang asing dan laporan keuangan dalam mata uang asing. GAAP itu menetapkan ketentuan berikut untuk transaksi mata uang asing selain derivatif. Pada tanggal transaksi itu diakui setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dan transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata keuangan fungsional entitas pencatatan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Lalu yang kedua itu setiap tanggal neraca selalu yang telah dicatat dan dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional, entitas pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku saat ini. Selanjutnya itu ada translasi dengan kurs spot. Jadi persyaratan pertama dalam pencatatan transaksi mata uang asing itu adalah bahwa transaksi tersebut harus diterjemahkan ke dalam dolar AS menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Mungkin kalau misalnya di Indonesia itu berarti kan ke rupiah ya mungkin. Jadi setiap akun aset liabilitas pendapatan dan beban yang timbul dari transaksi tersebut diterjemahkan ke dalam dolar sebelum dicatat. Berarti kalau misalnya di Indonesia itu berarti dirupiahkan. Dengan demikian satuan pengukuran diubah dengan mata uang asing menjadi dolar AS. Jadi kalau kita mata uang asing menjadi rupiah. Nah, misal contoh di sini misal sebuah perusahaan AS itu mengimpor persediaan secara kredit dari perusahaan Kanada ketika kurs spot dolar Kanada adalah 0,70. Faktur pembeliannya itu menyatakan bahwa pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada harus dilakukan setiap dalam waktu 30 hari. Nah, maka itu perusahaan yang di AS itu mencatat transaksi itu sebagai berikut. Jadi ada persediaan dalam debit sebesar 7.000, lalu utang usaha atau account payable kredit 7.000. Nah, lalu selain adanya keterangan FC atau mata uang asing, pencatatan itu dilakukan seperti biasa.
Nah, keterangan tersebut hanya menunjukkan bahwa utang usaha itu dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, lalu selanjutnya jika jika utang usaha tersebut dibayar ketika kurs spot berubah menjadi 0,69, maka pencatatannya itu sebagai berikut. Maka account payable-nya itu sebesar 7 di debit, lalu ada keuntungan kurs atau exchange gain kredit sebesar 100, lalu kas berkurang di kredit sebesar 6.900. Nah, keuntungan kurs ini yang sebesar 100 itu timbul karena liabilitas yang awalnya diukur sebesar 7.000 dan diselesaikan hanya sebesar 6.900. Nah, di sini yang itu menggambarkan perbedaan akuntansi yang muncul ketika transaksi mata uang asing dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas dolar AS. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya di perusahaan Indonesia berarti kan rupiah ya. Dibandingkan bila dinyatakan dalam mata uang asing. Perlu diingat bahwa suatu transaksi hanya dianggap sebagai transaksi mata uang asing apabila dinyatakan dalam mata uang asing. Apabila penagihan untuk penjualan atau pembelian suatu perusahaan AS itu dinyatakan dalam dolar AS, maka tidak perlu kan transaksi. Jadi kalau misalnya penjualan atau pembelian itu perusahaan AS itu belinya dalam dolar AS, ya berarti nggak perlu ditranslasi gitu. Nah, selanjutnya foreign currency yang purchase and sales. Jadi, yang purchase itu account payable dicatat pakai kurs spot saat pembelian, dan jika belum dibayar di akhir periode, itu remeasure dengan kurs akhir. Dolar menggugat, kemudian gain, dolar melemah, kemudian loss. Saat dibayar, gain atau loss baru dihitung lagi. Contohnya, 1 Desember 2016, 10.000 euro dikali dengan 0,6600 dolar sama dengan 6.600 dolar. Nah, pada tanggal 31 Desember, kurs 0,6550 dolar sama dengan gain 50 dolar. Nah, pada tanggal 30 Januari 2017, kurs 0,6650 dolar, kemudian loss 100 dolar. Total loss-nya yaitu 50 dolar. Nah, kemudian sales account receivable dicatat pakai kurs spot saat penjualan, dan jika belum diterima di akhir periode, dimeasure dengan kurs akhir. Dolar melemah, kemudian gain, jika dolar menguat sama dengan loss. Gain atau loss tambahan saat kas diterima atau dikonversi. Contohnya, 15 Desember 20.000 euro dikali 0,6625 dolar sama dengan 13.250. 31 Desember kursnya 0,6550 sama dengan loss 150. Januari 15 kurs 0,6700 gain 300 dolar. Kemudian 20 Januari kurs 0,6725 dolar sama dengan kemudian gain 50 dolar. Total gainnya 20 dolar. Kemudian exchange rate effect and IFRS rules. Nah, dampak perubahan kurs terhadap akun jika kondisi dolar melemah, dampak akunnya piutang gain dan utang loss. Kemudian jika kondisi dolar menguat, dampak akun piutangnya loss, utang gain. Kemudian IFRS atau IAS 21, GAP, ASC 830. Transaksi dicatat pada kurs saat transaksi. Nah, akun moneter seperti piutang dan utang disesuaikan tiap akhir periode, dan selisih kurs antara nilai awal dan nilai akhir diakui dalam laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.